keluarganya pada saat di Polres Cirebon tahun 2016 dia ditembak pakai peluru karet di belakang ininya. Memang ada bekasnya sih, cekongannya. Dia cerita itu, makanya dia juga tidak bisa duduk terlalu lama. Kalau tidur dia 2 jam sekali atau 3 jam sekali harus bangun karena nyeri. Kalau di satu posisi terus begitu nyeri. Terus saya tanya, sakitnya kayak gimana Sudirman, cekot-cekot atau gimana? Sakit sekali Bu, gitu. Yang jadi persoalan kan lucunya begini, pada tanggal 22 saya mau nengokin Sudirman kan, Sudirman bapaknya, ibunya, bapaknya, kakaknya, terus dikasih tahu lah oleh petugas lapas mau ada yang nengokin ibunya, bapaknya sama kakaknya. Terus dia tanya ke petugas, Bu Titinnya ikut enggak katanya. Berarti dia masih termemori sama nama saya. Alhamdulillah, luar biasa Sudirman masih ingat saya. Ternyata menurut cerita Sudirman dia tuh yakinnya tuh saya masih pengacaranya gitu. Jadi Sudirman nggak tahu. Jadi nggak tahu sebetulnya gitu. Alhamdulillah kemarin Sudirman bercerita semua. Ibu jangan tinggalin Diman ya. Dia kan ngomong Sudirman tuh Diman. Titip ya. Terus ibunya cerita Diman kalau ibu dulu ibu kan pernah didatengin polisi waktu Diman dibawa ke Polda. Terus ibu juga nginep di rumahnya Bu Titin. Terus kakaknya juga cerita waktu dia dikejar-kejar ke tempat kerjanya supaya ikut ke Polda, dia juga minta tolong ke Bu Titin. Jadi semua diceritakan. Ya dia anaknya kan kayak gitu ya, nggak banyak ngomong, cuma senyum. Cuman memang badannya sih tidak terlalu sehat. Saya sih ngelihatnya tidak segar lah, agak ringkih gitu. Jadi jangan lupa kopi-kopinya guys, sama poin-poinnya guys. Kemudian kan beredar tuh dulu foto-foto Sudirman pakai handset, pakai ini. Tuh saya tanya, kakaknya yang nanya, Diman, kamu kan pernah ngirim nih video, terus ada uang, ada handphone, itu kamu bukan yang kirim? Nggak ngerti, dia emang nggak tahu katanya. Nah, dengan beredarnya foto-foto itu juga ada yang menyatakan Sudirman hidup enak, tidur di hotel. Akhirnya apa? Kan 6 terpidana lainnya juga akhirnya kan tahu gitu. Mereka seperti kesannya memusuhi Sudirman. Cuman sekarang sudah terkonfirmasi ada Bu Wiwik yang dari Pradi Bandung, sudah yang selalu bersama 6 terpidana di Bandung, menyatakan kalau isu-isu Sudirman hidup enak, tinggal di hotel itu bohong. Oh bohong ya Bu, iya, malahan Sudirman waktu di Polda, kalau pengakuan Sudirman itu sempat juga disiram air panas gitu, supaya mengakui peristiwa yang di 2016. Itulah sebabnya pada saat Private Peggy itu ada nama Sudirman gitu, dijelasin lah oleh Bu Wiwik. Akhirnya yang 6 terpidana itu setelah mendengar cerita dari Bu Wiwik, Sudirman masih dapat hal yang tidak menyenangkan di Polda, ikut nangis. Jadi Bu Wiwik juga terus mengkomunikasikan ke 6 terpidana itu, kalaupun suatu saat berhasil Sudirman pindah ke lapas Cirebon, insya Allah mereka akan menjaga Sudirman, tolong jaga Sudirman gitu. Bu Wiwik sudah menyampaikan itu. Mudah-mudahan sih berhasil. Kita hanya berharap Sudirman segera pindah ke lapas Cirebon supaya bersatu dengan yang lainnya gitu. Pengajuan PK gimana Bu? Kalau PK yang untuk 6 terpidana itu tanggal 4 sidangnya. Yang Sudirman Bu? Ya kan Sudirman masih bergaining. Ada apa dengan polisi aja Bu? Ya nggak tahu, tanya Nggak polisi. tahu, tanya ke beliaunya. Tanya ke polisinya guys. Jadi begitu, saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Sudirman, dengan membawa kakaknya yang awalnya saat di Polda Jabar itu, saat Sudirman masih di Polda Jabar, kakaknya tidak bisa bertemu walaupun sudah ada di halaman Mapolda. Yang boleh ketemu itu hanya ibu dan bapaknya yang dikelilingi oleh penyidik. Tetapi alhamdulillah setelah di Lapas Bancai, terima kasih Bapak Kalapas Bancai yang mengizinkan kami semua masuk ke dalam. Terima kasih, penghargaan yang luar biasa kepada Kalapas Bancai yang menghargai terpidana di dalam yang bisa ditengok oleh keluarganya secara lengkap.